Layar ponsel itu menyala di dalam ruangan yang sunyi, menampilkan sebuah kebenaran yang menusuk. Tim nasional Indonesia kini menguntit tepat di belakang Vietnam di peringkat FIFA terbaru. Dan kalimat di bawahnya, sebuah ramalan dari para ahli internasional, terbaca seperti vonis yang tak terhindarkan. Mereka akan segera melampaui kami. Guncangan itu memicu badai kemarahan di seluruh Vietnam, menuntut kepala-kepala untuk bergulir, dan badai itulah yang melemparkan Bapak Tuan dan asistennya ke Jakarta. Mereka tidak datang untuk bernegosiasi atau bertamasya, mereka datang untuk mencari tahu mengapa negara mereka, sang juara bertahan, kini berada di ambang kejatuhan. Penerbangan dari Hanoi ke Jakarta terasa seperti melintasi sebuah jurang tak kasat mata. Di satu sisi, ada kebanggaan yang terluka dan kemarahan yang membara di tanah airnya. Di sisi lain, sebuah bangsa sedang bangkit dengan euforia yang nyaris tak terbendung. Bapak Tuan, seorang analis sepak bola veteran dengan uban yang menghiasi pelisirnya sebagai tanda pengabdian puluhan tahun, merasakan beban itu di pundaknya. Dia bukan sekadar utusan dari Federasi Sepak Bola Vietnam. Dia adalah perwujudan dari sebuah generasi yang pernah merasa berada di puncak, yang kini dipaksa untuk menatap ke atas pada rival yang dulu mereka pandang sebelah mata. Dia teringat akan masa-masa keemasan, saat nama Vietnam disegani, saat setiap kemenangan dirayakan seperti hari kemerdekaan. Kenangan itu kini terasa seperti duri di dalam daging. Di sampingnya, Nam adalah antitesis dari kegelisahan Bapak Tuan. Usianya baru separuh dari seniornya, matanya tajam di balik kacamata berbingkai tipis, dan tablet di tangannya tak pernah jauh dari jangkauan. Nam adalah generasi data, generasi analisis statistik, generasi yang melihat sepak bola bukan hanya sebagai seni, tetapi juga sebagai sains yang bisa diukur dan diprediksi. Baginya, perjalanan ini adalah sebuah studi kasus yang menarik, sebuah kesempatan untuk membedah sebuah anomali. Secara statistik, lonjakan mereka tidak masuk akal dalam waktu sesingkat ini. Bapak Tuan, pasti ada variabel yang kita lewatkan, katanya di dalam pesawat, jarinya menari di atas layar yang menampilkan grafik performa. Bapak Tuan hanya bergumam, pikirannya terlalu keruh untuk mencerna angka-angka. Begitu roda pesawat menyentuh landasan Bandara Soekarno-Hatta, mereka langsung disambut oleh atmosfer yang berbeda, udara Jakarta yang lembab dan hangat terasa seperti selimut tebal. Ini bukan sekadar antusiasme, ini adalah demam kolektif. Seorang petugas imigrasi yang memeriksa paspor mereka tersenyum ramah. Matanya menangkap logo kecil federasi di kemeja Nam. "Selamat datang di Indonesia, Bapak. Mau nonton tim Garuda?" Tanyanya dengan logat Betawi yang kental dan ramah. Di ruang pengambilan bagasi, sekelompok pemuda mengenakan jersey merah dengan lambang Garuda di dada bernyanyi dan meneriakkan yel-yel, seolah sebuah pertandingan akan dimulai di sana saat itu juga. Bahkan sopir taksi yang menjemput mereka, seorang pria paruh baya bernama Asep yang perutnya sedikit buncit, lebih bersemangat membicarakan formasi 3 back Shin Tae-yong daripada menanyakan tujuan mereka. "Bapak tahu, sekarang kita punya back-back dari Eropa. Jordi Amat, Elkan Bagot. Wah, pertahanan kita seperti tembok Cina sekarang," celoteh Asep sambil lihai menyalip di tengah kemacetan Jakarta yang legendaris. Mobil Avanzanya dipenuhi stiker Persija Jakarta. "Dulu kita nonton timnas main itu deg-degan, takut kebobolan, sekarang kita nonton dengan bangga. Pak, yakin menang. Beda rasanya. Pak, sekarang ada harapan." Dulu harapannya cuma supaya tidak kalah memalukan. Bapak Tuan hanya mengangguk samar, matanya menatap keluar jendela. Gedung-gedung pencakar langit Jakarta yang megah menjulang di antara perkampungan padat, sebuah metafora yang pas untuk kontras yang sedang terjadi di dunia sepak bola regional. Nam, di sisi lain, dengan tekun mencatat setiap detail kecil di tabletnya, antusiasme publik, merchandise yang dijual di pinggir jalan, stiker klub lokal yang menempel di angkutan umum, ini bukan sekadar tren, ini adalah budaya yang meresap hingga ke akar rumput. Mereka sekarang tidak malu lagi, Pak. Asep melanjutkan, seolah merasakan keheningan Bapak Tuan. Dulu, kalau timnas kalah, wah, seminggu bisa diejek terus di warung kopi. Sekarang,
Biar seri saja sudah banyak yang mengapresiasi perjuangannya, pelatih dari Korea itu hebat. Dia ubah mental pemain kita. Tidak lagi manja. Dan kemudian, di tengah perjalanan yang tersendat oleh lampu merah yang seolah abadi, mereka melihatnya, di sebuah lahan kosong yang berdebu diapit oleh bangunan-bangunan semi-permanen dan tumpukan material bangunan, sekelompok anak kecil sedang bermain sepak bola. Usianya mungkin tak lebih dari 9 atau 10 tahun. Mereka tidak memakai sepatu bola yang layak. Hanya sandal jepit atau bahkan bertelanjang kaki di atas tanah yang keras dan tidak rata. Gawangnya hanya tumpukan batu bata. Tapi cara mereka bermain, itu yang membuat Bapak Tuan menahan napas dan sedikit menegakkan punggungnya. Bukan sekadar berlari dan menendang. Ada visi, ada pemahaman ruang. Seorang anak laki-laki kurus dengan kaus yang kebesaran menerima bola dengan punggung menghadap gawang. Tanpa melihat, dia melakukan umpan tumit yang sempurna kepada temannya yang berlari dari sisi sayap. Temannya itu tidak langsung menembak, melainkan melakukan satu sentuhan untuk mengontrol bola, mengangkat kepala, lalu mengirim umpan silang rendah yang tajam ke depan gawang, di mana seorang anak lain menyambutnya dengan sontekan pelan yang melewati tumpukan batu bata. Tidak ada selebrasi berlebihan, hanya tos singkat, lalu mereka kembali ke posisi, siap untuk memulai lagi. Semuanya berlangsung dalam hitungan detik, sebuah simfoni kecil di tengah debu dan kebisingan. Berhenti, kata Bapak Tuan pelan kepada sopir, suaranya nyaris seperti bisikan. Asep menoleh bingung, melirik dari kaca spion tengah. Kenapa? Pak? Ada masalah? Tidak, tidak. Hanya, sebentar saja. Bapak Tuan menurunkan kaca jendela mobil, membiarkan suara riuh dan tawa anak-anak itu masuk, bercampur dengan deru lalu lintas dan azan sore yang samar-samar terdengar dari kejauhan. Matanya terpaku pada gerakan mereka. Fluiditas, ketenangan saat menguasai bola, kecerdasan taktis yang naluriah. Dia telah menghabiskan hidupnya menonton sepak bola. Dari level akademi hingga Piala Dunia. Dia tahu bakat saat melihatnya. Dan apa yang dilihatnya di lapangan tanah yang tak rata itu jauh melampaui apa yang biasa ia saksikan dari anak-anak seusia mereka di Vietnam. Di Vietnam, anak-anak seusia itu masih fokus pada dribble individu, pada kekuatan tendangan, pada keinginan untuk menjadi pahlawan sendirian. Di sini, mereka bermain sebagai sebuah unit, seolah terhubung oleh benang tak kasat mata. Nam sudah mengeluarkan ponselnya, merekam permainan itu dari jauh, memperbesar gambarnya. Lihat kontrol bolanya, Bapak Tuan. Sentuhan pertamanya selalu bertujuan untuk menyiapkan langkah berikutnya, bukan sekadar menghentikan bola. Itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam semalam. Ini hasil dari pelatihan yang terstruktur sejak usia sangat dini. Bapak Tuan tidak menjawab. Dia hanya terus menonton, dan rasa ngeri yang tadi melingkar di perutnya kini mulai menampakkan wujudnya. Dia teringat akan kemenangan-kemenangan Vietnam atas Indonesia di masa lalu, kemenangan yang selalu dirayakan dengan gegap gempita. Saat itu mereka merasa superior. Sekarang, kemenangan itu terasa begitu kosong. Seperti kenangan dari sebuah era yang telah berlalu. Ini bukan sekadar tentang peringkat FIFA. Ini bukan tentang beberapa pemain naturalisasi dari Eropa. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang dimulai dari lapangan-lapangan berdebu seperti ini. Ini adalah gelombang pasang yang sedang terbentuk, dan negaranya, Vietnam, masih terlelap di pantai, bermimpi tentang kejayaan masa lalu. Malam itu, di kamar hotel mereka, Nam membuka laptopnya dan memproyeksikan data ke layar televisi. Baik, Bapak Tuan. Berdasarkan observasi awal dan data yang saya kumpulkan, hipotesis saya adalah Indonesia menerapkan 3 strategi utama: naturalisasi agresif, peningkatan standar fisik di liga domestik, dan faktor pelatih asing. Jika kita bisa mereplikasi metrik peningkatan fisik mereka dan mereformasi kebijakan naturalisasi kita, secara teoretis kita bisa membendung laju mereka dalam 2 hingga 3 tahun. Bapak Tuan mendengarkan dengan setengah hati. Matanya menatap keluar jendela, ke gemerlap Jakarta yang tak pernah tidur, tapi yang dilihatnya hanyalah lapangan berdebu tadi sore.
Data itu tidak menunjukkan alasan mengapa anak-anak tadi bermain seperti itu. 6. Itu anomali, Bapak. Sampel acak. Tidak bisa dijadikan dasar kesimpulan, jawab 6 cepat. Kita harus fokus pada data terstruktur yang akan kita dapatkan dari PSSI besok. Mungkin, kata Bapak Tuan pelan, justru anomali itulah yang menjadi dasar segalanya. Pertemuan mereka dengan Bapak Adrian, Direktur Teknik PSSI, dijadwalkan keesokan harinya di sebuah pusat pelatihan baru di pinggiran Jakarta. Fasilitas itu membuat Bapak Tuan dan 6 terkesiap. Lapangan rumput hibrida yang terawat sempurna, pusat kebugaran dengan peralatan canggih, ruang analisis video dengan puluhan layar, dan laboratorium ilmu olahraga yang tampak seperti fasilitas riset universitas. Ini setara dengan fasilitas klub-klub papan tengah di Eropa, dibangun di tanah yang beberapa tahun lalu mungkin masih berupa rawa. Bapak Adrian adalah pria berusia 40-an, dengan energi yang meluap-luap dan tatapan mata yang menunjukkan keyakinan penuh pada apa yang dikerjakannya. Dia menyambut mereka dengan hangat, tanpa sedikit pun arogansi. Selamat datang di rumah baru sepak bola Indonesia, katanya sambil merentangkan tangan. Apa yang Anda lihat di sini bukan proyek 1 atau 2 tahun. Ini adalah hasil dari sebuah rencana yang kami mulai hampir 1 dekade lalu, sebuah rencana yang lahir dari rasa sakit, kekecewaan, dan bahkan sanksi FIFA. Kami harus menyentuh dasar sebelum bisa melompat. Dia membawa mereka berkeliling. Di lapangan pertama, tim U17 sedang menjalani sesi latihan taktis. Pelatih mereka, seorang pria asal Spanyol, meneriakkan instruksi dalam bahasa Inggris yang dicampur dengan beberapa kata bahasa Indonesia. Para pemain bergerak dengan disiplin, menjaga jarak antar lini, melakukan pressing secara serempak saat kehilangan bola. Pilar pertama kami adalah pengembangan usia muda yang terstandarisasi, jelas Bapak Adrian sambil menunjuk ke lapangan. Kami merombak total kurikulum pelatihan nasional, kami menamakannya Villanesia Filosofi Sepak Bola Indonesia. Kami tidak lagi hanya mencari bakat individu, kami mencari pemain yang cerdas secara taktis. Kami mengajarkan mereka cara bermain sepak bola, bukan hanya cara menendang bola. Kami menjalin kemitraan dengan akademi-akademi di Belanda, Spanyol, bahkan Jepang. Kami mengirim pelatih-pelatih muda kami ke sana untuk belajar, dan kami mendatangkan direktur teknik asing untuk mengawasi implementasinya di sini. Butuh waktu bertahun-tahun untuk melawan kebiasaan lama para pelatih lokal, tapi perlahan, mereka mulai melihat hasilnya. Mereka kemudian pindah ke lapangan lain, di mana tim U20 sedang berlatih dengan intensitas yang lebih tinggi. Di antara para pemain lokal, Bapak Tuan melihat beberapa wajah dengan perawakan Eropa, yang bergerak sama fasihnya dengan rekan-rekan mereka. Pilar kedua, naturalisasi yang cerdas dan strategis, lanjut Bapak Adrian, seolah bisa membaca pikiran Bapak Tuan. Kami tidak asal comot pemain asing, kami fokus pada diaspora Indonesia, pemain-pemain yang memiliki darah Indonesia, yang lahir dan besar di Eropa, yang dididik di sistem sepak bola terbaik dunia. Ini bukan jalan pintas, ini adalah akselerator. Mereka membawa profesionalisme, pengalaman, dan standar yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya memperkuat timnas, tapi juga menjadi mentor bagi pemain lokal di sesi latihan. Mereka menunjukkan apa artinya menjadi seorang profesional sejati, dari soal nutrisi hingga disiplin di luar lapangan. Tapi kuncinya, Bapak Adrian menekankan, adalah keseimbangan. Tulang punggung tim harus tetap pemain lokal hasil kompetisi kami. Pemain naturalisasi adalah pelengkap, bukan pengganti. 6. Dengan tablet di tangannya, mengajukan pertanyaan. Data kami menunjukkan ada peningkatan signifikan dalam menit bermain efektif di Liga 1 Anda, dan jumlah pelanggaran keras menurun. Bagaimana Anda mencapai itu? Bapak Adrian tersenyum, seolah sudah menunggu pertanyaan itu. Pilar ketiga, Liga domestik yang profesional dan bersih. Ini yang paling sulit, seperti membersihkan kandang Augeas. Butuh waktu lama untuk meyakinkan pemilik klub yang feodal. Kami memberlakukan aturan lisensi klub yang ketat dari AFC, audit keuangan, dan mewajibkan setiap klub memiliki akademi usia muda yang berfungsi dengan baik. Kami berinvestasi besar pada wasit, mendatangkan instruktur dari Jepang dan Eropa,
dan menerapkan VAR secara penuh meskipun biayanya mahal. Kami juga memperkenalkan aturan yang mewajibkan setiap tim memainkan setidaknya satu pemain U23 sebagai starter. Awalnya banyak yang protes, tapi sekarang mereka melihat hasilnya. Talenta-talenta muda bermunculan karena mereka mendapatkan kesempatan. Perjalanan berlanjut ke dalam gedung. Bapak Adrian menunjukkan kepada mereka ruang analisis data, di mana tim analis melacak setiap detail performa pemain. Setiap pemain tim nasional, dari U17 hingga senior, memiliki paspor data. Kami tahu detak jantung maksimalnya, tingkat VO2 max-nya, jarak tempuhnya per pertandingan. Kami tidak lagi memilih pemain berdasarkan insting atau bisikan agen. Dia menunjukkan sebuah layar besar yang menampilkan data GPS dari sesi latihan U17 yang sedang berlangsung. Lihat pemain nomor 6 itu. Intensitas larinya menurun 5% dalam 10 menit terakhir. Nanti tim gizi dan fisioterapi akan langsung memeriksa datanya. Mungkin dia kurang tidur atau nutrisinya tidak seimbang kemarin. Dia kemudian menunjukkan dapur gizi, di mana ahli gizi sedang menyiapkan makan siang. Ilmu olahraga adalah pilar keempat, katanya. Di masa lalu, pemain kami sering kehabisan bensin di menit ke-70. Sekarang, lihatlah data fisik mereka. Mereka bisa berlari selama 90 menit lebih dengan intensitas tinggi. Ini bukan sihir. Ini sains. Nutrisi, pemulihan, analisis data, psikologi olahraga. Akhirnya, mereka duduk di sebuah ruangan yang menghadap ke lapangan utama. Di dinding, tergantung sebuah poster besar dengan siluet Garuda dan tulisan, "Satu bangsa, satu mimpi, satu identitas." Dan ini semua, kata Bapak Adrian dengan suara yang lebih pelan dan penuh perasaan, adalah untuk membangun pilar kelima dan yang terpenting, identitas sepak bola Indonesia. Selama bertahun-tahun, kita tidak tahu mau bermain seperti apa. Kadang kita coba meniru Brasil, kadang Spanyol. Sekarang, kami tahu siapa kami. Kami adalah bangsa pejuang. Permainan kami harus mencerminkan itu. Cepat. Agresif dalam arti positif, fisik yang kuat, dan disiplin taktis yang tinggi. Kami belajar dari model Jepang dan Korea Selatan dalam hal etos kerja dan organisasi, tapi kami memainkannya dengan semangat dan gairah khas Indonesia. Kami ingin saat timnas Garuda bermain, seluruh dunia tahu, oh, ini cara Indonesia bermain. Selama hampir 3 jam, Bapak Tuan lebih banyak mendengar. Setiap kalimat yang diucapkan Bapak Adrian seperti palu yang menghantam fondasi keyakinannya. Semua yang dilihatnya bukan kebetulan. Ini adalah sebuah cetak biru yang dieksekusi dengan kesabaran, visi, dan komitmen yang luar biasa. Sementara Vietnam merayakan kemenangan di Piala AFF, mabuk dalam euforia jangka pendek, Indonesia sedang diam-diam membangun sebuah dinasti dari puing-puing kegagalan mereka. Malam itu, kembali di hotel, keheningan menyelimuti kamar mereka. Nam sedang sibuk di depan laptopnya, menyusun laporan awal, penuh dengan data, grafik, dan poin-poin analisis yang tajam. Dia tampak bersemangat, seolah baru saja menemukan sebuah rumus. Bapak Tuan berdiri di dekat jendela, menatap lampu-lampu kota Jakarta yang berkelip seperti lautan bintang buatan. Pemandangan anak-anak bermain di lapangan berdebu tadi siang terus berkelebat di benaknya, kini terhubung dengan semua yang dijelaskan Bapak Adrian. Benang merahnya begitu jelas. Laporan saya hampir selesai, Bapak, kata Nam, memecah keheningan, kesimpulannya jelas. Mereka memiliki sistem yang terintegrasi, dari grassroots hingga timnas senior, semuanya terhubung. Investasi infrastruktur mereka nyata, penggunaan ilmu olahraga mereka jauh di depan kita, tapi kita bisa menirunya. Saya sudah membuat draft proposal 5 tahun. Kita bisa mempercepatnya dengan anggaran yang tepat. Kita akan fokus pada impor pelatih asing untuk akademi, standarisasi kurikulum, dan reformasi wasit. Kita masih bisa mengejar, Bapak. Bapak Tuan tidak bergerak. Hanya helaan napas panjang yang terdengar. Buang saja. Potong Bapak Tuan pelan. Suaranya serak. Dia tidak menoleh. Nam terkejut. Berhenti mengetik. Apa maksud Bapak?
Ini adalah solusi berbasis data. Bapak Tuan akhirnya berbalik. Matanya tampak lelah, lebih tua dari usianya. Ada kilau aneh di matanya, campuran antara kekalahan dan pencerahan. Kita tidak akan bisa mengejar. 6. Bukan dalam waktu dekat. Dan kita tidak seharusnya meniru. Tapi Bapak, jika kita mulai sekarang, dengan sumber daya yang tepat, tidak. Kau tidak mengerti. Bapak Tuan berjalan mendekat dan duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong ke lantai. Ini bukan tentang mengadopsi kerangka kerja. Ini bukan tentang menyalin cetak biru. Apa yang kita lihat hari ini? Apa yang dikatakan Bapak Adrian? Itu semua hanya buahnya. Akarnya. 6. Akarnya jauh lebih dalam. Akarnya ada di lapangan berdebu yang kita lihat tadi sore. Akarnya ada di tawa anak-anak itu. Akarnya ada di mata sopir taksi yang berbicara tentang timnas dengan binar kebanggaan. Akarnya adalah cinta. Dia berhenti sejenak, menelan ludah. Suaranya menjadi lebih pelan. Aku sadar sekarang. Selama ini aku sombong. Kami semua sombong. Kami pikir kami yang terbaik di kawasan ini hanya karena beberapa kemenangan. Kami berhenti belajar. Kami berhenti merasa lapar. Kami mengira membangun sepak bola itu seperti membangun gedung, bisa cepat dengan uang dan beberapa pemain bagus. Kami salah. Membangun sepak bola itu seperti menanam hutan. Butuh puluhan tahun. Butuh kesabaran. Butuh merawat setiap bibit kecil di lapangan-lapangan kampung. Selama bertahun-tahun, kita di Vietnam, kita mencintai kemenangan, kita mencintai trofi. Kita mencintai status sebagai Raja ASEAN. Tapi di sini, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Mereka mencintai sepak bolanya. Mereka mencintainya bahkan saat mereka kalah, saat mereka dihukum, saat mereka dicemooh. Cinta itu yang membuat mereka sabar membangun semua ini selama 10 tahun. Cinta itu yang membuat jutaan anak-anak turun ke jalan dan bermain bola setiap hari, menciptakan sebuah ekosistem bakat yang tak ada habisnya. Kita sudah terlambat menebang pohon-pohon tua kita dan lupa menanam bibit yang baru. 6 terdiam. Dia menatap layar laptopnya yang penuh dengan angka dan grafik yang rapi. Selama ini, dia percaya bahwa semua masalah bisa diselesaikan dengan model yang tepat, dengan algoritma yang benar. Kata-kata seniornya tidak ada dalam datanya. Cinta. Bagaimana bisa kau mengukurnya? Bagaimana kau bisa memasukkannya ke dalam spreadsheet? Namun, untuk pertama kalinya, dia merasa data-datanya begitu dingin, begitu dangkal, begitu tidak lengkap. Dia melihat wajah seniornya, bukan sebagai seorang atasan yang kolot, tetapi sebagai seorang pria yang patah hati, seorang pria yang baru saja melihat kebenaran yang menyakitkan namun membebaskan. Perlahan, tanpa suara, dia menutup laptopnya. Jadi, apa yang akan kita tulis di laporan kita, Bapak? Tanya Nam pelan. Suaranya terdengar berbeda, lebih rendah, lebih tulus. Bapak Tuan mengangkat kepalanya. Tatapannya yang tadi kosong kini mulai terisi oleh secercah cahaya baru, sebuah cahaya yang lahir bukan dari harapan untuk menang, tetapi dari pemahaman untuk memulai. Kita akan menulis kebenaran, katanya dengan suara yang lebih mantap. Kita akan tulis bahwa kita telah kalah dalam perlombaan ini, bahkan sebelum dimulai, kita akan tulis bahwa Indonesia akan melewati kita, dan itu bukan hal yang buruk, itu adalah cambuk yang kita butuhkan. Kita akan tulis bahwa kita tidak perlu mengejar mereka. Dia berdiri, berjalan kembali ke jendela. Hujan sudah reda, menyisakan udara malam yang bersih. Kita perlu kembali ke titik nol. Kita perlu belajar untuk mencintai sepak bolanya lagi, bukan hanya kemenangannya. Kita perlu kembali ke sekolah-sekolah dasar, ke lapangan-lapangan kampung. Kita perlu mengajari anak-anak kita cara mengoper bola dengan benar sebelum mengajari mereka cara merayakan gol. Kita akan tulis di laporan itu, bahwa perjalanan kita yang sebenarnya bukan untuk menyusul Indonesia, tetapi untuk menemukan kembali jiwa sepak bola kita sendiri. Kita akan membangun dari awal, dari fondasinya, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Hari terakhir mereka di Jakarta, mereka meminta Bapak Asep,
sang sopir taksi, untuk tidak membawa mereka ke pusat perbelanjaan atau tempat wisata. Pak Asep, bisa tolong antar kami ke tempat anak-anak di lingkungan Bapak biasa bermain bola? Tanya Bapak Tuan. Asep tampak terkejut, lalu tersenyum lebar. Wah, tentu saja, Pak. Ayo ke kampung saya. Dia membawa mereka ke sebuah lapangan serbaguna yang dikelilingi rumah-rumah padat. Sore itu, lapangan itu hidup. Puluhan anak-anak dari berbagai usia berlatih di bawah bimbingan dua orang pria yang ternyata adalah pelatih sukarelawan, satu seorang satpam, satu lagi seorang pedagang warung. Mereka menggunakan kerucut lalu lintas yang sudah usang dan bola yang sebagian sudah mengelupas. Tapi semangat mereka menyala-nyala. Bapak Tuan dan Nam duduk di sebuah bangku reot, hanya menonton. Mereka melihat seorang pelatih dengan sabar mengoreksi posisi kaki seorang anak saat melakukan umpan. Mereka melihat anak-anak yang lebih tua mengajari yang lebih muda. Mereka melihat orang tua yang duduk di pinggir lapangan, bertepuk tangan bukan hanya saat gol tercipta, tapi juga saat seorang anak berhasil melakukan tackle bersih. Bapak Tuan memberanikan diri mendekati salah satu pelatih itu saat istirahat minum. Bapak, Anda melatih setiap hari? Pria itu, yang masih berkeringat, tertawa. Hampir, Pak. Selagi tidak ada kerjaan lain. Kasihan anak-anak ini, kalau tidak ada kegiatan, nanti malah main game terus atau keluyuran tidak jelas. Apakah federasi membayar Anda? Tanya Nam, rasa penasarannya sebagai analis kembali muncul. Pria itu tertawa lebih keras. Federasi? Wah, jauh, Mas. Ini murni dari kami untuk kami. Kami cuma ingin mereka senang, ingin mereka sehat. Kalau nanti ada yang jadi pemain timnas, yaitu bonus dari yang di atas. Dia menunjuk ke langit. Yang penting, mereka cinta dulu sama bolanya. Kalau sudah cinta, disuruh lari 100 putaran juga mau. Kata-kata sederhana itu menghantam Bapak Tuan lebih keras dari semua presentasi canggih Bapak Adrian. Inilah akarnya. Inilah variabel yang tidak ada di spreadsheet 6. Di Bandara Soekarno-Hatta, saat menunggu panggilan untuk naik ke pesawat, suasana di antara Bapak Tuan dan Nam terasa sangat berbeda dari saat mereka tiba. Tidak ada lagi ketegangan atau kegelisahan, yang ada adalah ketenangan yang aneh, sebuah penerimaan yang damai. Nam membuka tabletnya, bukan untuk melihat data, tapi untuk membuka file laporan yang telah ia siapkan. Tanpa ragu, jarinya menekan ikon tempat sampah. File itu lenyap. Dia kemudian membuka dokumen kosong yang baru. Bapak Tuan melihatnya dari sudut mata dan tersenyum tipis. Dia sendiri mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya. Dengan sebuah pulpen, dia mulai menggambar. Bukan formasi timnas senior yang rumit, melainkan sketsa sebuah sesi latihan sederhana untuk anak-anak usia 8 tahun, latihan umpan segitiga. Latihan sentuhan pertama, di samping sketsa itu, dia menulis beberapa kata, kegembiraan, kesabaran, fondasi, cinta. Perjalanan pulang akan terasa panjang, Bapak, kata Nam, sambil menatap jadwal penerbangan di layar. Bapak Tuan tidak mengangkat kepalanya dari buku catatannya. Sebuah senyum tipis tersungging di bibirnya. Tidak. Nam. Jawabnya. Perjalanan kita baru saja dimulai. Di luar jendela terminal, sebuah pesawat Garuda Indonesia bersiap untuk lepas landas, melesat ke angkasa dengan gagah. Bapak Tuan melihatnya sejenak, bukan dengan rasa iri, tetapi dengan rasa hormat. Dia tahu, di bawah sana, di negaranya, sebuah lapangan kosong sedang menunggu, sebuah bibit baru perlu ditanam. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dia merasa penuh harapan.